Ya Pak Puji, kita kembali ke sesi ketiga ini. Tadi kita sudah membahas tentang 360 derajat dan juga membahas tentang perubahan belajar dari 6 bulan TDP. Sekarang kita masuk kepada pemetaan penilaian atau pemetaan aset. Iya. Yang pernah Pak Puji laksanakan di modul 3.2 tentang pemetaan aset itu. Menurut Pak Puji sendiri, dalam pemetaan aset itu siapa saja aktor yang terlibat di dalam pemetaan itu? Oke, terima kasih Pak Isna. Jadi yang terlibat dalam pemetaan aset tentu yang pertama adalah pemimpin kami Pak Isna di SDN Purworejo, yaitu kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru, semua tenaga kependidikan. Mereka terlibat dalam secara aktif Pak Isna dalam kepemilikan aset Pak. Mungkin dari unsur-unsur yang lain, dari paguyuban atau dari Puskesmas? Jadi Pak Isna, tentu dari eksternal kita melibatkan Puskesmas, kemudian Polsek, kemudian beberapa unsur yang lain, bahkan kita juga melibatkan organisasi masyarakat di lingkungan sekitar. Semuanya diundang, diberikan untuk pemetaan aset yang ada di dalam sekolah. Betul Pak, betul Pak. Selanjutnya bagaimana Pak Puji proses menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini? Gimana prosesnya? Oke, matur nuwun Pak Isna. Jadi identifikasi tentu kita juga selalu melibatkan masyarakat yang pertama, kemudian kebetulan Bapak Ibu Dewan Guru juga banyak yang berasal dari sini, jadi kita tahu mana aspek-aspek yang bisa kita tonjolkan dalam tentu sosial budaya, perubahan sosial dan budaya warga masyarakat sekitar, sehingga itu bisa digali sebagai potensi hal yang positif bagi perkembangan sekolah kami Pak Isna. Terus di dalam pemetaan aset dan sumber daya yang ada di sekolah pasti ada punya kendala dan tantangan di dalam proses menemukan atau mengidentifikasi. Menurut Pak Puji sendiri, apakah ada kendala dan tantangan di dalam menentukan atau mengidentifikasi sumber daya dan pemetaan aset itu? Iya. Tantangan itu dari dulu selalu ada Pak Isna, tetapi sekali lagi kami selalu mengedepankan diskusi dan forum komunikasi Pak. Iya. Sehingga alhamdulillah tantangan-tantangan itu selalu dapat kami lewati. Kemudian tentu dalam proses musyawarah, diskusi dan komunikasi dengan berbagai macam unsur, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, sehingga masalah-masalah tersebut bagi kami mudah untuk diatasi Pak. Kalau boleh tahu Pak Puji, dalam 7 aset itu yang paling banyak menonjol di dalam sekolah Pak Puji seperti apa? Kalau di sini itu yang paling bisa kita tonjolkan itu ya aset Bapak Ibu gurunya Pak. Berarti manusia? Manusia Bapak. Jadi karena Pak Khairi selalu mengatakan seperti ini, dipenuhi dengan segala macam apapun, kalau manusianya tidak mau memanfaatkan, ya gak gunanya, kayak begitu Bapak. Untuk aset politik dan agama mungkin apa? Mengikuti saja. Mengikuti. Kalau kita tonjolkan juga aspek keagamaan, buktinya kita juga brand marks kita kan sekolah sak ngaji nih, kayak gitu. Jadi ya, tetapi tetap Bapak Khairi selaku pimpinan kami mengedepankan aset manusia. Jadi memang keterkaitan 7 aset itu memang ya kembali kepada manusia. Betul Pak. Meskipun aset kita berlimpah, agama, politik, alam dan sebagainya, itu manusia yang tidak bisa mengolah ya. Betul. Bagaimana perasaan Pak Puji sendiri telah menemukan pemetaan aset dan sumber daya? Bagaimana perasaan? Tentu saya merasa bangga Bapak. Senang itu pasti. Bangga di atasnya. Kemudian ini merupakan pembelajaran bagi saya. Tentu
semua itu berkat bimbingan dari panjenengan sebagai pengajar praktik saya, kemudian ilmu-ilmu yang diberikan oleh fasilitator Ibu Ida juga mampu membuat saya menggali berbagai macam apa yang bisa kita tonjolkan dari lembaga saya, terutama di SDN Kutorjo. Ini bekal bagi saya, nanti barangkali saya pindah tempat, saya juga punya ilmunya. Memang di dalam memetakan sumber daya dan pemetaan aset itu pasti Pak Uji sendiri kan mempunyai sebuah pertimbangan, ya, bagaimana pertimbangan itu aset ini bisa digunakan atau tidak, apa nanti bisa sinkronisasi dengan program-program yang ada di sekolah. Mungkin Pak Uji mempunyai pandangan sendiri bagaimana mempertimbangkan sumber daya, dan aset itu sendiri. Kalau saya selalu mengedepankan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah, Bapak. Mana yang urgent, mana yang penting itu yang didahulukan. Mana yang berhubungan dengan anak-anak, ya paling tidak itu yang harus kita utamakan, Bapak. Terutama demi kemajuan cara berpikir anak-anak di sekolah SDN Kutorjo. Berarti sesuaikan dengan kepentingan, kalau itu bermanfaat bagi sekolah, maka itu tetap akan menjadi sebuah pertimbangan. Betul. Salah satunya seperti itu. Salah satunya seperti itu. Mungkin apakah ada hal lain sumber daya selain 7 aset itu yang bisa dikembangkan di dalam sekolah, Pak Uji? Ada seperti keagamaan itu kita sudah berjalan sekitar 2 tahunan, Bapak. Maka salah satu brandmatch-nya SDN Kutorjo itu ya tadi sekolah sak ngaji ini. Jadi kita adakan ngaji setiap pagi hari Selasa, Rabu, Kamis sampai jam 8, Bapak. Pulangnya agak dilambatkan, jadi karena di awalnya ditambah ngaji. Iya Pak Uji, kalau dengan Pak Uji tadi saya mengapresiasi tentang pemetaan aset dan pemetaan sumber daya sudah cukup baik, ya, sekolah sudah kondusif dan sebagainya, sehingga program-program Pak Uji tentang RPS-nya, rencana program sekolah itu ada dan bisa dilaksanakan, sehingga nanti menurut Pak Uji nanti di Loka 7 Pak Uji mempersiapkan seperti apa panen karyanya dan apa yang dipamerkan, Pak Uji nanti. Tentu Pak, terima kasih. Ini kami sedang, alhamdulillah kemarin kita juga diskusi Bapak bersama dengan kelompok. Kemudian kita sudah melakukan mapping tugasnya si A, si B, si C itu seperti apa saja. Tentu kita, kalau saya Bapak, kalau ada pertanyaan seperti itu, tentu hasil karya anak-anak tentu menjadi bagian yang tidak boleh ditinggalkan, Bapak. Terutama proses saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, ilmu-ilmu yang saya dapatkan, kemudian saya implementasikan, saya jalankan kepada anak-anak, kemudian oleh anak-anak menghasilkan sebuah produk. Nah itu nanti yang akan kita bawa di panen karya, Bapak. Terima kasih Pak Uji, saya tunggu nanti pamerannya dan hasil karyanya di dalam panen karya Loka 7. Kemudian nanti yang akan dipamerkan bisa disiapkan sebagus mungkin. Siap. Ya, tujuannya kemudian ada tentang hasil-hasil panjenengan pada saat pendidikan atau karya-karya pada saat pendidikan bisa nanti ditampilkan. Itu saja. Siap, Pak Uji. Mohon maaf ya, kita sudah hampir 3,5 jam ya kita diskusi tentang banyak hal. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.